Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pembahasan tryout yang ketiga, yang soalnya sudah kalian kerjakan tadi ya. Baiklah, langsung mulai saja. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian pada soal yang pertama ini ini adalah contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu ada 3 jenis ya. Ada tuas, kemudian ada bidang miring, dan satu lagi ada katrol. Hari ini kita akan membahas tuas, sistem tuas dan sistem bidang miring. Ini contoh-contohnya, perhatikan. Tuas itu memiliki 3 jenis, tuas 1, tuas 2, dan tuas 3. Ya. Tuas 1 bagaimana? Kita perhatikan di sini ya. Ini titik tumpu di tengah ya. Kemudian kuasa di pinggir. Ini beban B. Berarti kita bisa menulisnya KTB, kuasa tumpu beban. Yang di lingkaran merah ini kalian hafalkan yang di tengah-tengahnya aja. Yang tengah-tengahnya berarti tumpu. Nah, ini tuas jenis 1. Untuk tuas jenis 2 berarti titik tumpunya di samping, yang di tengah adalah bebannya, yang di samping kanan adalah kuasanya. Kita bisa menyingkat dengan TBK, tumpu, beban, dan kuasa. Nah, yang tengah-tengah berarti bebannya. Kemudian tuas jenis yang ketiga atau golongan 3, ini titik tumpu, kemudian ini kuasa, dan ini adalah bebannya. Atau kita bisa menuliskan TKB, yang tengah bagian K-nya atau kuasanya. Nah, kalau kita ingin menghafalkan tuas 1, 2, dan 3 itu bisa meningkat TBK. TBK, T itu tengahnya tuas 1, B itu tengahnya beban tuas yang kedua, K itu kuasa untuk tuas golongan 3. TBK seperti itu. Nah, contohnya di sini. Contoh yang ini kita ambil tang. Tang itu ini titik tumpunya di tengah. Tang. Bebannya di sini. Ini biasanya untuk paku atau yang lain. Di sini tangan kita itu kuasa. Yang lain juga sama. Ini tumpu. Ini kuasanya di sini. Sini bebannya di samping. Tumpunya di tengah. Berarti tuas jenis 1. Ini tumpunya di tengah. Gunting. Tuas jenis 1. Kemudian ini juga sama. Tumpuannya di sini. Tengah. Sini kuasanya sebagai pegangan. Sini bebannya. Ini tuas jenis 1. Kemudian ini juga sama. Nah, ini tumpuan, sini beban, sini kuasa. Sama. Untuk tuas jenis 2 ini contohnya, kalau ini gerobak ya, ini bebannya di tengah. Tangan kita di sini ini kuasa, dan di sini adalah titik tumpu bebannya. B-nya di tengah. TBK. Berarti tuas jenis 2 ini juga sama, pemotong kertas. Sini beban, kertasnya ditaruh di tengah. Sini tumpunya, sini kuasanya tangan kita. Pembuka botol juga sama ya, bebannya di tengah, ini kuasanya, ini kuasanya, sini titik tumpunya. Ini pemecah biji ya, ini titik tumpunya, sini bebannya di tengah-tengah, sini kuasa ya. Kemudian untuk tuas jenis 3 kita dilihat ini ada pinset, sini bebannya di samping, tengah adalah tangan kita sebagai kuasa, ini bebannya ya, kuasanya di tengah. Kemudian ini strapless ya, strapless kuasanya tangan kita di tengah, ini bebannya di sini, bukunya biasanya, sini titik tumpunya. Ini juga sama, ini beban, tumpu, sini kuasa. Untuk skop dan cangkul juga sama ya. Nah, untuk bidang miring, nah ini yang tajam-tajam. Ini tajam, ini tajam, ini tajam, bor tajam, ini tajam, ya, paku juga tajam. Ini bidang miring. Tangga jelas dia ya, dia miring posisinya. Kemudian ini papan miring, ini juga bidang miring. Sehingga kalau kita lihat di sini ada gambar palu, berarti sini bebannya, titik tumpunya di tengah ya. Kemudian sini kuasa pinggir ya. Sehingga alat yang menggunakan prinsip sama dengan alat tersebut adalah sini tumpu, sini beban,
sinis kuasa. Yang sama ya, tumpunya di tengah, ini juga tumpunya di tengah, berarti ini betul. Ini bidang miring atau BD. Pinset yang di tengah adalah kuasanya, berarti tuas jenis yang ketiga. Ini bebannya di tengah, yang bebannya di tengah itu tuas 2, ini tuas 2. Sehingga jawabannya adalah yang pilihan pertama. Lanjut. Nah, soal yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Di sini ada tuas jenis yang pertama, titik tumpu, kemudian beban, kemudian kuasa. Nah, ini materinya ya, materinya. Lengan kuasa itu dari T ke K, itu lengan kuasa. Lengan beban itu dari T ke B. Nah, jadi tambahin di sini LK itu dari T sampai K ya. Kalau LB dari T sampai B. Nah, itu seperti itu. Berarti 50 cm ini sebagai LB-nya karena dari T ke B. Ya, berapa? 50 cm. Nah, dari T ke K ini berarti kita dapatkan LK 2 meter, kita jadikan senti, berarti 200 cm. Ya. Yang ditanyakan adalah gaya atau F-nya yang ditanyakan. Kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ini. Ya, karena mencari yang dicari adalah F atau gaya. Kita tulis LK per LB sama dengan W per F. LK-nya kita masukkan 200 ya, yang dalam senti. Kemudian LB-nya kita masukkan 50. W-nya ini W-nya itu beban, ini W, berarti 1000 dibagi F. F kita tulis lagi karena yang ditanyakan ya. Ini 0 bisa kita coret. Kemudian 20 bagi 5 itu 4. Kita kali silang, 4 kali F berarti 4F sama dengan 1000. Berarti F-nya 1000 dibagi 4 berarti 250 Newton. Jawabannya mana? Jawabannya adalah pilihan yang pertama. Seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Suatu percobaan listrik statis menggunakan alat dan bahan seperti gambar berikut. Ada penggaris sama kertas. Nah, ini materinya ya. Bahan, sisir, ini sama ini. 1 2 3 4 5 ya. Bahannya sisir, penggosoknya rambut. Sisir sama dengan rambut, sama dengan mistar, sama dengan ebonit, sama dengan balon, ini sama ya. Ini lingkarin ya, ini sama ini. Nah, ini sama bahannya. Kemudian rambut ya, rambut sama kain wol ini bahannya juga sama. Sehingga 1 2 3 4 dan 5 ini bahannya sama ya. Makanya ini bahannya jadinya negatif, penggaris jadi negatif, mistar jadi negatif, ebonit negatif, balon negatif, penggosoknya jadi positif semua. Nah, kecuali untuk yang kaca. Nah, ini beda sendiri. Kaca dengan kain sutra, kacanya atau bahannya yang positif, penggosoknya yang negatif, kebalikan. Jadi yang sama itu 1 2 3 4. Elektronnya pindahnya dari mana ke mana? Dari rambut ke sisir, dari penggosok ke bahan, dari penggosok ke bahan, dari penggosok ke bahan, dari penggosok ke bahan. Sama, ini penggosok ke bahan. Tetapi untuk yang ini beda. Dari mana? Dari bahan ke penggosok, kebalikan. Nah, ini ya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, penggaris itu berarti dia negatif. Kemudian ini kain wol, kita anggap dengan kain wol, berarti dia positif. Hal ini membuktikan bahwa penggaris tersebut bermuatan negatif. Ini berarti betul, ini betul. Nah, karena elektron berpindah dari penggaris ke kain. Benar atau enggak? Kita lihat di sini, elektron dari rambut ke yang mana penggaris? Ini penggaris ya. Elektron dari rambut ke penggaris, harusnya rambut dulu.
negatif karena telah menerima beberapa elektron dari kain. Ya betul, berarti pindahnya dari kain ke penggaris. Nah, seperti ini. Kalau yang A, kenapa dia salah? Karena pindahnya dari penggaris ke kain. Balikan. Berarti jawabannya yang C. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ini listrik statis masih sama. Kalian pahami, plus sama plus tolak menolak, saling menjauh. Min sama min tolak menolak, saling menjauh. Kalau dia berbeda, min sama plus, maka dia saling tarik menarik, saling mendekati. Kita lihat di sini. Jika B adalah kutub positif, kalau B ini plus, maka ini saling mendekat, berarti dia tarik menarik ini min, ya kan? Kemudian jika B adalah kutub A dan B tarik menarik, C tertarik dengan B, C sama B tarik menarik, berarti ini plus ini min. Maka kutub A dan D adalah, nah, C sama D ini tolak menolak, berarti ini min. Yang ditanyakan A sama D, berarti min sama min, negatif sama negatif. Mana jawabannya? Nih. Lanjut. Soal berikutnya, ini tentang hukum Kirchhoff. Rumusnya adalah I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk mana? Ini titik percabangannya, ini sebagai pintunya. Yang masuk ini 1, 2, 3 ini masuk. Yang keluar ada 3, 1, 2, 3. Nah, itu cara mengerjakannya. Perhatikan, kita analisis dulu. I1 2 ampere, berarti sini 2. Kita kasih identitas. I2 2 kalinya I1. Nah, kita analisis dulu nih. I2 2 kalinya I1, berarti I2 nya 2 kali 2 berapa? 4. I2 nya sini 4. I3 nya 3 ampere, sini 3. I5 nya 3,5, ini 3,5. Yang ditanyakan adalah I4, ini berapa? Kita lihat yang masuk dan yang keluar. Yang masuk I1, I2 panahnya, dan I3. Kita jumlahkan. I masuk berarti 2 ditambah 4 ditambah 3. Yang masuk ada 3. Ada 3 cabang, berarti 7 tambah 2 9 ampere, ya kan? Nah, kemudian yang keluar 3,5 ampere. Yang ditanyakan adalah I4. Berarti kita kurangin aja. Besar dikurangin kecil. 9 kurangi 3,5. Berarti jadinya berapa? Berarti jadinya 5,5 ampere. Ya. Berarti jawabannya yang pilihan A. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Besar hambatan total. Ini koreksi besar hambatan total dari rangkaian di atas, hambatan total. Nah, kita analisis dulu ya. Ini seri, nyambung kabelnya R1, R2, R3. Ini paralel ya. R1, R2, R3. Nah, kita analisis yang paralel itu ini. Ini paralel, yang ini seri. Nah, berarti ini rangkaiannya campuran. Yang ditanyakan hambatan total, berarti paralel kita pakai ini. Kita cari yang paralel dulu. Kalau gambarnya seperti ini, berarti 1/RP sama dengan 1/6 ditambah 1/6 lagi. Kebetulan penyebutnya juga sama, 6 sama 6. Berarti kita jumlahkan saja. 1 tambah 1 2/6. Ini masih 1/RP. Berarti RP nya kita balik ya, berarti jadinya 6/2. Berarti RP nya sama dengan 3 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah R total. Karena paralelnya sudah ketemu, berarti kita tinggal jumlahkan saja. RP ditambah R1 ditambah R2. Nah, ini paralelnya sudah ketemu, RP nya sudah ketemu. 3, berarti tinggal cuma ini ditambah ini ditambah ini. Kita masukkan 3 ditambah 4 ditambah 2. Jadinya berapa? Jadinya adalah 10 ohm. Ketemu pilihan pertama.
Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ini materi tentang tekanan zat padat. Rumusnya P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, ya, P Pascal, F adalah gaya Newton, dan A adalah luas. Nah, kebetulan di sini ada 4 gambar, 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, jika diberikan gaya yang sama, nah ini gayanya sama, ini jadi catatan. Kalau gayanya sama berarti tidak pengaruh pada masing-masing balok yang memiliki tekanan terkecil dan terbesar terhadap bidang tekan. Nah, kalau ada balok seperti ini, yang dipakai adalah bagian yang menyentuh lantai. Ini yang dipakai. Nah, ini yang dipakai. Tingginya gimana? Tingginya nggak usah dipakai, coret aja. Nah, coret aja tingginya. Nah, seperti ini. Tinggal kalikan aja. 8 kali 4 32. Nah, ini 32. 8 kali 2 16, 4 kali 4 16, 2 kali 5 10. Nah, ini pembahasannya. Kalau luasnya besar, tekanannya kecil, ya. Luas besar, maka tekanannya kecil. Nah, kebalikan, tekanan kecil. Nah, ini seperti ini. Kalau luasnya besar, luasnya naik ke atas, ya, maka tekanan kecil. Dan sebaliknya, kalau luasnya kecil berarti ke bawah, maka tekanannya naik atau tekanannya besar. Tekanan besar. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang ditanyakan adalah tekanan terkecil. Berarti yang luasnya besar, berarti 1, dan tekanannya terbesar berarti 10, ya. 1 dan 4 ada? Nah, ada. Seperti itu jawabannya. Lanjut materi berikutnya. Masih tekanan. Ini menghitung sebuah balok beton bermasa 300 kilo, ya, terletak di atas tanah dengan ukuran balok seperti gambar. Ini gravitasinya 10. Besar tekanan balok terhadap permukaan. Nah, ini sekali lagi yang dihitung adalah bagian yang menyentuh tanah. Ini kita coret aja. Berarti diketahui, ya, 2 ini luasnya. Kita kalikan luasnya. Panjang kali lebar, 2 kali 1. Berarti luasnya 2 meter persegi, ya kan? Kemudian F-nya. F-nya berarti 300. F sama dengan M kalikan A. Kita tambahkan rumus. 300, M kalikan G. 300 dikalikan 10, berarti ini 3000. Nah, 3000 Newton. Tinggal kita masukkan ke rumus. F sama dengan P sama dengan F per A. Kita masukkan F-nya, berarti 3000 per A-nya 2. Coret-coret jadinya 1500 Pascal. Nah, berarti jawabannya pilihan 2. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ini konsep tekanan zat cair. Ini rumusnya Rho GH, ya. Konsepnya adalah semakin dalam, kita lihat gambar di sini ada lubang 1, 2, dan 3. Lubang 3 paling dalam. Ini paling kencang tekanannya, ya. Jadi semakin dalam lubangnya, maka semakin besar tekanannya, ya. Berarti ini yang paling besar, ya. Kalau kita urutkan berarti tekanan lubang 3 itu lebih besar daripada tekanan lubang 2, lebih besar daripada tekanan lubang 1. Urutannya dari bawah, ya. Berarti kita lihat tekanan hidrostatis P dan Q adalah, berarti Q-nya lebih besar. Di P lebih besar, salah, ya kan? P lebih kecil, betul. Alasannya daripada Q sebab P lebih dangkal, ini betul. Yang C, P lebih besar, salah. P sama, berarti jawabannya ini juga salah. Jawabannya adalah yang pilihan 2. P lebih kecil daripada Q sebab P lebih dangkal. Nah, baik, pembahasan yang soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah materi untuk soal yang terakhir, ya. Perhatikan gambar berikut. Ini tekanan zat cair, ya. Rho GH rumusnya yang diketahui, perhatikan. Kita ketahui dulu.
diketahui. Nah, rho-nya sudah ada di sini. Ini rho-nya 1000, kita tulis 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian G-nya sudah ada di situ 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian hanya itu kedalaman, ngukurnya dari permukaan air sampai ke ikan. Berarti kita kurangin hanya. Totalnya 14 cm dikurangin 4 cm. Jadinya 10 cm. Nah, kita harus rubah ke meter dulu ya. Sehingga menjadi 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah tekanan zat cairnya. Kita tulis rumusnya, pH sama dengan rho kalikan G dikalikan H. Rho-nya berapa? Rho-nya kita masukkan 1000, G-nya kita masukkan 10, hanya 0,1. Ini coret habis, sisanya adalah 1000 Pascal. Berarti jawabannya mana? Jawabannya yang pilihan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.